البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah iqraran bihi wa tauhida. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazida la nabiyya ba'dah. Ikhwani fid din wa akhwati fillah, a'azzani wa a'azzakumullah wa barakallahu fikum. Kita lanjutkan bacaan terhadap kitab Al-Ishriniyat karya Asy-Syaikh Abdul Khaliq As-Sabahullah. Namun sebelum kita melanjutkan, seperti biasanya hadis yang kemarin kita baca setorkan terlebih dahulu. Masih pembahasan seputar zikir pagi dan petang, yang mana itu termasuk kegiatan seorang muslim dan mukmin, terutama sunni salafi. Jangan pernah melupakan atau melalaikan zikir pagi dan petang, walaupun sedikit, walaupun satu zikir, walaupun dua zikir, walaupun yang dia mampu saja. Karena zikir pagi dan petang itu sangat penting sekali untuk penjagaan, agar kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari gangguan-gangguan syaitan yang terkutuk, dan juga dari malapetaka dan bahaya yang akan menimpa diri kita. Naam. Kemarin yang kita ambil adalah zikir yang dibaca di sore hari dan juga dibaca di pagi hari. Tafadhal antum. Naam, tafadhal. Naam, barakallahu fiik. Tafadhal. Coba diulangi. Rabbi a'udzubika. Naam, ahsanta, barakallahu fiik. Tafadhal.
Na'am barakallahu fiik. Antum sudah siap? Tafadhal. Ayo. Na'am ahsanta barakallahu fiik. Siap? Tafadhal. Naam ahsanta barakallahu fiik. Siap? Tafadhal. Alhamdulillah radhiyallahu anhu kana Nabiullah sallallahu alaihi wasallam idza amsa qala amsayna wa amsa mulku lillah walhamdulillah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Rabbi as'aluka khaira ma fi hadhihi lailati wa khaira ma ba'daha wa a'udzubika min syarri ma hadhihi lailati wa syarri ma ba'daha. Rabbi a'udzubika minal kasali wa su'il kibar. Rabbi a'udzubika minal azabil fil min azabil finnar wa azabin fil qabr. Iza asbaha qala dzalika idzan asbahna wa asbaha mulku lillah. Rawahu Muslim. Na'am barakallahu fiik. Tafadhal. Na'am barakallahu fiik. Tafadhal. Na'am ahsanta barakallahu fiik. Tafadhal. Aman? Ya.
Naam, ahsanta barakallahu fiik. Antum? Tafadhal. Naam, ahsanta barakallahu fiik. Siap? Tafadhal. Min syarri وأعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وما بعدها والشر وشر ما بعدها ربي أعوذ بك من السوء من الكسل وسوء الكبار ربي أعوذ بك عذاب في النار وعذاب في القبر وإذا أصبح وذلك أيضا أصبحنا وأصبح الملك لله رواه مسلم. Naam, barakallahu fiik. Antum hafal? Bismillah. Naam, ahsanta barakallahu fiik. Hafal? Bismillah. An Abdullah Rabbi qala dzalika aidan. Naam, ahsanta barakallahu fiik. Hafal? La bahas. Hafal? Tafadhal, bismillah. An Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala kana Nabiullah sallallahu alaihi wasallam idza amsa qala amsayna wa amsalna billah walhamdulillah la ilaha illallah wa la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Rabbi as'aluka khaira ma fi hadhihi lailah wa khaira ma ba'daha wa a'udzu bika min syarri ma fi hadhihi lailah wa syarri ma ba'daha
Rabbi a'udzubika minal kasali wa su'il kibar. Rabbi a'udzubika min adzabil finnari wa adzabin fil qabr. Wa idza asbaha qala dzalika aidan asbahna wa asbahal mulkulillah rawahu Muslim. Naam, ahsan, tabarakallahu fiik. Antum hafal? Bismillah. Kan abs. Ini An Abdullah bin Mas'ud. Khair, insyaallah nanti dilancarkan, setorkan sama yang lainnya ya. Nah, melabas, setorkan sama yang lainnya. Yang penting sudah terwakili, nanti dihafal. Kana nabiyullahi idza amsa. Paham ya? Nah, banyak-banyak berdoa agar dimudahkan dalam menghafal. Kita lanjutkan, barakallahu fikum. Qala al-muallifu asbahullah an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma qala. Jadi hadisnya Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Qala, beliau berkata, lam yakun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yad'u haula'i ad-da'awat hina yumsi wa hina yusbih. Dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah meninggalkan doa-doa tersebut. Apa doa-doanya? Yaitu ketika sore hari dan ketika pagi hari. Doanya, Allahumma inni as'alukal afiyata fid dunya wal akhirah. Ya Allah, sesungguhnya aku minta kepadamu keselamatan dunia dan akhirat. Ini permintaan yang sangat mulia yang harus kita minta dalam kehidupan kita. Minta keselamatan dunia dan akhirat. Karena selamat dunia belum tentu menjamin selamat di akhirat. Tapi yang kita minta dua-duanya. Di antara doanya yang sering diulang-ulang dan tercantum dalam Al-Qur'an Karim, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Dua-duanya minta kebaikan dunia dan akhirat, bukan hanya dunia saja. Karena kalau kita minta kebaikan dunia saja belum tentu akhiratnya dapat, tapi dua-duanya. Kemudian berikutnya, Allahumma inni as'alukal 'afwa wal 'afiyah fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Masyaallah. Ya Allah, sesungguhnya aku minta kepadamu ampunan dan keselamatan pada agamaku dan duniaku. Bayangkan, meminta agar agama dan dunianya diselamatkan. Diselamatkan dari perkara-perkara yang bisa membahayakan. Wa ahli wa mali, dan juga minta keselamatan pada keluargaku dan hartaku. Karena harta bisa mengarahkan kepada kebinasaan. Keluarga pun juga sama, bisa mengarahkan kepada kebinasaan. Oleh karena itu meminta kepada Allah Ta'ala agar kita diberikan keselamatan, baik di dalam agama kita, dunia kita, keluarga dan juga harta kita. Berikutnya, Allahumma astur aurati wa amin rawati. Ya Allah, tutupilah cacat-cacatku dan aib-aibku, kekuranganku, aibku, cacatku. Wa amin rawati, dan berilah ketenangan terhadap perkara-perkara yang bisa menakutkanku. Maksudnya perkara-perkara yang mengkhawatirkan, yang menakutkan. Minta ketenangan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kalau tenang hatinya, tentram hatinya, dia akan tenang dalam beribadah. Tapi kalau hatinya merasa terhantui dengan perkara-perkara yang dia takutkan, perkara yang dia khawatirkan, itu mengganggu dalam beribadah. Allahumma ihfadni min baini yadayya wa min khalfi wa an yamini wa an shimali wa min fawqi. Ya Allah, jagalah aku dari sisi depanku dan dari arah depanku dan dari arah belakangku, dan dari kananku dan dari kiriku, dan dari atasku, dan aku berlindung wa a'udzu bi'adzamatika, dan aku berlindung dengan keagunganmu ya Allah, an ughtal min tahti, berlindung dari apa? Dibinasakan dari bawahku. Paham ya? Dibinasakan di sini para ulama telah menyebutkan nanti, na barakallahu fiikum, menukilkan oleh al-muallif asbahullah
yaitu dibinasakan, ditenggelamkan ataupun na barakallahu fikum dibinasakan dengan apa? Dengan bencana-bencana yang lain. Nah, barakallahu fikum seperti itu. Jadi zikir tadi dibaca ketika pagi hari dan sore hari. Ternyata zikir pagi dan petang banyak. Naam. Zikir pagi dan petang banyak, cuman kita menghafal semampunya. Kalau semuanya enggak hafal, ya kita hafal yang kira-kira mudah dihafal. Intinya upayakan semaksimal mungkin enggak melupakan zikir pagi dan petang. Karena kalau antum, kalian, kita semuanya senantiasa mengingat-ingat dan juga membiasakan diri untuk zikir pagi dan petang, hati tenang. Paham ya? Hati akan tenang. Kalau tidak percaya boleh dibuktikan. Paham ya? Banyak zikir, hati tenang. Walaupun enggak punya uang. Hati tenang. Ya enggak? Nah, walaupun enggak punya uang, banyak berzikir, ingat kepada Allah Ta'ala, hati tenang. Paham ya? Karena itu sudah jaminan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan ciri-ciri orang-orang yang beriman. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Orang-orang yang beriman adalah orang-orang yang hati-hati mereka tenang dengan berzikir kepada Allah Ta'ala. Ketahuilah, hanya dengan berzikir kepada Allah hati itu tenang. Bukan dengan banyaknya harta, bukan dengan megahnya rumah yang dia miliki, bukan dengan banyaknya kendaraan yang dia miliki, bukan, tapi dengan banyak berzikir, ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah. Kita baca catatan kakinya. Qala al-mu'allifu asbahullah, bagian bawah itu al-afiyah. Apa makna afiyah? Hadis tadi rawahu Abu Dawud ya. Hadisnya Abdullah bin Umar tadi diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud Sulaiman Ibnul Ash'ath As-Sijistani rahmatullah alaih. Kata beliau di sini dalam catatan kaki, antum lihat yang punya kitabnya, al-afiyah ay as-salamah minal afati diniyah wal haditsati dunyawiyah. Masya Allah. Berlindung, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala keselamatan. Afiyah di sini maknanya as-salamah, keselamatan. Minal afati diniyah, berupa apa? Berupa penyakit-penyakit atau berupa perkara-perkara yang membahayakan dalam agama. Minta perlindungan, minta keselamatan. Wal haditsati dunyawiyah, dan perkara-perkara atau bencana-bencana yang akan menimpa dia dalam hal dunia. Paham ya? Kejadian, kecelakaan, meminta kepada Allah Ta'ala agar diberikan keselamatan. Wakila, ada makna yang lain, difa'ullahi ta'ala minal abdi al-asqama wal balaya. Masya Allah. Di sini minta keselamatan, di sini maknanya adalah apa? Minta pembelaan Allah Ta'ala terhadap hamba dari penyakit-penyakit dan bala yang akan menimpa dirinya. Sama sebenarnya, walaupun beda sedikit tapi maknanya sama. Meminta keselamatan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Naam. Berikutnya, wal afwa. Apa makna al afwa? Ai at-tajawuz 'anil dzunub. Meminta ampunan agar diampuni dosa-dosanya. Karena dosa kita, barakallahu fikum, kalau seandainya kita mampu mencium dosa yang kita miliki, niscaya kita akan menghindar, menjauh. Tapi dosa kita sangat banyak, yang terasa maupun yang tidak terasa. Sudah kami ulang-ulang berkali-kali, seorang hamba setiap harinya pasti berbuat dosa. Paham ya? Walaupun dosa kecil yang sengaja maupun yang tidak sengaja. Sebagaimana perkataan siapa? Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi. Hadisnya Abi Dzar Jundub bin Junadah, rawahu Muslim. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Ya ibadi innakum tukhti'una bil-laili wan-nahar. Ini diingat-ingat terus ini ya. Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya kalian berbuat kesalahan, berbuat dosa siang dan malam. Wa ana aghfirudz dzunuba jami'an. Dan aku adalah zat yang mengampuni semua dosa. Fastaghfiruni aghfir lakum. Minta ampunlah kalian kepadaku, aku akan ampuni kalian. Masya Allah. Jadi kita tidak maksum. Kita adalah manusia biasa. Berbeda dengan para nabi dan rasul yang mereka memang terjaga, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita, siapa yang menjamin? Nabi kita Muhammad SAW, yang beliau apa? Yang beliau diampuni dosa-dosanya yang telah lalu dan yang akan datang, pembawa kunci surga, dan beliau jelas-jelas apa? Dari kalangan nabi dan rasul,
dan dari kalangan manusia yang pertama kali masuk surga, itu pun istighfar dalam sehari berapa? Lebih daripada 70 kali. Dalam riwayat 100 kali. Itu Nabi gitu loh. Kita siapa? Harus lebih banyak lagi. Nah, barakallahu fikum, istighfar, minta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fid din wa akhwati fillah, a'azzani wasakumullah. Jadi zikir yang kita baca tadi itu sangat bagus sekali. Allahumma inni as'aluka al-'afiyata fid dunya wal akhirah. Masyaallah. Kemudian Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal 'afiyah fid dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Ya Allah, sesungguhnya aku minta kepadamu keselamatan dan ampunan terhadap kesalahan-kesalahanku. Kita lihat maknanya, ustur aurati ay uyubi awimhu dzunubi. Maksudnya adalah apa? Tutupilah cacat-cacatku dan juga kekuranganku dan juga aibku. Kemudian apa? Hapuslah dzunubi, dosa-dosaku. Meminta agar dihapuskan dosa-dosa kita. Karena kita terus terang saja ya, kita semuanya adalah hamba-hamba yang senantiasa seringnya itu lalai dari mengingat Allah, lalai dari berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak bisa kita mensucikan diri kita, hanya Allah taala yang tahu. Paham ya? Hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui na barakallahu fikum tentang keadaan hamba. Wa amin rawati ay makhufati. Maksudnya apa? Maksudnya berilah ketenangan kepada perkara-perkara yang membuat aku cemas, membuat aku takut, membuat aku khawatir, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kejahatan sebagaimana sudah kita lewati hadis yang sebelumnya, kejahatan seringnya itu terjadi di malam hari. Walaupun siang hari ada, tapi malam hari pun juga ada kejahatan. Kemarin kita baca apa di antara zikirnya itu, ya kan? Wa a'udzubika min syarri ma fi hadhil lailah wa syarri ma ba'daha. Ya enggak? Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kejelekan yang ada di malam hari ini dan yang setelahnya. Karena kejahatan-kejelekan biasanya terjadi di malam hari. Pembegalan, perampokan, pencurian, seringnya malam hari. Berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat lagi. Qala At-Tibi rahimahullah, al-aurah, apa itu aurah? Orang bilang aurat. Apa itu aurah? Ma yustahya minhu wa yasu'u sahibuhu an yura. Penting ini. Nah, barakallahu fikum. Yang namanya aurat itu adalah sesuatu yang dianggap malu seseorang kalau barakallahu fikum sesuatu tersebut nampak. Paham ya? Kata beliau, al-aurah ma yustahya minhu wa yasu'u sahibuhu an yura. Ya, aurah itu ada sesuatu yang pemiliknya itu merasa tidak suka dan juga merasa malu kalau nampak. Itu terjemahan globalnya seperti itu. Itu namanya aurat namanya ya. Mafhum insyaallah ya. Nah, barakallahu fikum, rinciannya dalam kitab fikih. Ada aurat yang mughalladhah, mukhaffafah, itu di kitab fikih. Intinya di sini apa? Kita meminta kepada Allah taala agar menutupi cacat-cacat kita dan aib-aib kita dan kekurangan kita. Karena kita semuanya serba kurang, barakallahu fik. Oleh karena itu kita harus mengoreksi dan juga melihat kondisi keadaan diri kita. Naam. Allahumma ihfazni, ya Allah jagalah aku. Ai idfa' al-bala' anni. Maksudnya tolaklah bala, bencana yang akan menimpa diriku. Meminta kepada Allah taala agar tolak. Ditepis, dihilangkan, diangkat. Al-ightiyal, ini yang terakhir, doa yang terakhir atau zikir yang terakhir, wa a'udzu bi'azamatika an ughtal min tahti. Apa itu ightiyal? Dan aku berlindung kepadamu ya Allah, dengan keagunganmu ya Allah. Berlindung apa? Untuk dibinasakan dari bawahku. Apa makna ightiyal? Huwa an yukhda' wa yuqtal fi mawdi'in la yarahu fi ahad. Ini ngeri lagi. Paham ya? Meminta agar diberikan keamanan. Keamanan bagaimana? Keamanan biar tidak terjadi ightiyal. Apa itu ightiyal? An yukhda' wa yuqtal. Orang tersebut ditipu, dibunuh di tempat yang apa? Yang enggak ada seorang pun yang melihatnya. Ngeri kan? Tiba-tiba jalan kemudian apa? Tanahnya terbuka, dia masuk ke dalam, tenggelam misalkan. Enggak ada yang lihat. Ngeri. Paham ya?
Allahul musta'an. Naam, ini termasuk ikhtiyal. Jadi ikhtiyal maknanya adalah an yukhda' wa yuqtal fi mawdi'in la yarahu fihi ahad. Yaitu ditipu, dibunuh di tempat yang tidak ada seorang pun yang melihatnya. Jadi posisi sendirian, ya. Khawatir, kaget, cemas, takut di situ. Allahul musta'an. Wa qila ma'nahu al-khasaf. Ada juga yang mengatakan maknanya khasaf, ditenggelamkan. Ditenggelamkan masuk ke dalam bumi. Ngeri atau tidak itu? Ngeri sekali barakallahu fiik. Ya, kita pernah menyaksikan tragedi kejadian bencana alam yang mungkin antum pernah dengar kabarnya juga ya, yang saat itu gempa bumi di Palu, ya kan? Sebagian tempat ditenggelamkan kan? Nah, barakallahu fikum hingga apa? Setelah itu tertutup kembali. Ngeri keadaannya. Nah, Allahul musta'an. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari hal-hal yang seperti itu. Wa fil qamus, di dalam qamus maknanya apa? Makna barakallahu fikum al-ikhtiyal dan juga al-khasaf. Khasafallahu bi fulanin al-ardha, ghayyabahu fiha. Artinya apa? Allah Subhanahu wa taala menenggelamkan si fulan ke muka bumi. Maksudnya ke muka bumi, di dalam bumi, ke dalam bumi. Ghayyabahu fiha, maksudnya membikin orang tersebut enggak nampak, ditenggelamkan. Paham ya? Membikin orang tersebut tenggelam di dalam enggak nampak lagi. Itu makna khasaf. Ngeri barakallahu fikum. Naam. Allahul musta'an. Ikhwani fid din, azza wa jazakumullah wa akhwati fillah. Jadi zikir yang kita baca tadi, nah barakallahu fikum, dibaca di waktu pagi dan juga dibaca di waktu sore. Nah barakallahu fikum, lafaz-lafaznya sangat mudah untuk dihafal dan juga sangat dibutuhkan kita dalam hidup di muka bumi ini atau kehidupan kita sehari-hari untuk meminta kepada Allah taala agar diberikan keselamatan. Diberikan keselamatan, diberikan kekuatan, diberikan apa? Keamanan. Keamanan hanya milik Allah Subhanahu wa taala ya, bukan milik si fulan atau milik si alan. Nah, banyak-banyak berzikir, itu nanti akan apa? Hati akan tenang. Kenapa ana mengulang-ulang memperbanyak zikir barakallahu fikum? Karena sekarang kita berada di akhir zaman yang penuh dengan kelalaian. Banyak orang yang lalai, banyak orang yang ghaflah, yang mereka tidak menyempatkan waktu untuk berzikir kepada Allah taala. Padahal ada waktu pagi, ada waktu sore, sempatkan walaupun sesaat. Walaupun zikir pagi dan petang yang antum hafal cuma satu, tidak masalah, dibaca. Walaupun kemarin Pak, Sayyidul Istighfar, induk daripada istighfar, Allahumma anta rabbi, la ilaha illa ant. Kemudian apa? Khalaqtani wa ana 'abduka wa a'udzubika min syarri ma sana'tu. Abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u laka bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa ant. Sayyidul istighfar, hatta walaupun satu itu, Masya Allah. Apa keutamanya kemarin? Yang baca itu apa keutamanya? Diberikan apa? Perlindungan dan keamanan, ya enggak? Nam sayyidul istighfar, induk daripada apa? Nam barakallahu fikum, permintaan ampunan. Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant. Kemudian apa? Khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa 'adika masa'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu. Abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u laka bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa ant. Paham ya? Itu termasuk apa? Termasuk zikir yang bagus sekali. Jadi upayakan zikir pagi dan petang, kita mengupayakan, membiasakan. Hatta walaupun satu yang antum baca. Kemudian satu lagi, ketika di sore hari kita baca a'udzu bikalimatillahi min syarri bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Itu juga sering kita upayakan, kita baca terus. Nah, barakallahu fikum. Kemudian ada lagi yang zikir-zikir yang lain, silakan. Yang jelas kita membiasakan diri kita, membasahi lisan kita dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Nasallaha as-salamata wal afiyah. Ini yang kita ambil pada hadis yang barakallahu fikum ke-56 dari hadis kitab seputar apa? Azkar, zikir pagi dan petang. Upayakan nanti dihafal. Barakallahu fikum dan diulang-ulang.
Ternyata tinggal satu lagi ya, kita baca lagi satu lagi. Pendek hadisnya, pendek. Nanti yang bisa menghafal yang pendek silakan hafal yang pendek. Kalau bisa menghafal yang panjang, panjang, hafal dua-duanya bagus. Paham ya? Hafal dua-duanya bagus. Hadis yang ke-57 antum lihat itu. Berikutnya, an Abi Mas'udin radhiyallahu anhu qala. Dari hadisnya Abi Mas'ud radhiyallahu anhu qala, Abi Mas'ud Al-Ansari radhiyallahu anhu, siapa namanya? Sudah pernah kelewati siapa namanya? Siapa? Uqbah bin Amr An-Naam. Uqbah bin Amr Al-Ansari radhiyallahu anhu, sahabiyun jalil. Sahabiyun jalil radhiyallahu anhu. An Abi Mas'ud radhiyallahu anhu, Uqbah bin Amr radhiyallahu anhu qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, man qara'a bil ayatain min akhir suratul Baqarah fi lailatin kafatah. Masyaallah. Muttafaqun alaih. Ini enggak khusus malam Jumat ya, enggak khusus malam Jumat, enggak khusus malam Ahad. Kapanpun. Barang siapa yang baca 2 ayat dari akhir surat Al-Baqarah, paham ya? 2 ayat dari akhir surat Al-Baqarah di malam hari tersebut, kafatah. Disebutkan bawah itu antum lihat catatan kakinya, kafatah as-sahih anna ma'nahu kafatahu min syarri ma yu'dhi. Maksudnya apa? Niscaya 2 ayat tersebut telah mencukupi orang tersebut dari kejelekan yang akan mengganggunya. Paham ya? Diamankan, dilindungi maksudnya. Dilindungi, diamankan dari kejelekan yang akan mengganggunya. 2 ayat akhir surat Al-Baqarah. Antum bisa baca di situ ya. Apa berarti 2 ayat tersebut? Akhir surat Al-Baqarah. Apa awalannya 2 ayat tersebut? Antum? Amanar Rasulu. Paham ya? Nah, barakallahu fikum ila akhirnya. Ya kan? Nah, barakallahu fikum. Nanti itu termasuk apa? Termasuk zikir juga, dibaca di malam hari. Amanar Rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. La yukallifu nafsan illa wus'aha ila akhiril ayat. Paham ya? 2 ayat tersebut dibaca di malam hari, kafatah, niscaya akan memberikan kecukupan. Orang tersebut diamankan, dilindungi dari kejelekan yang akan menimpanya. Masya Allah. Ternyata zikir pagi dan petang, bahkan zikir di malam hari banyak sekali. Nah, barakallahu fikum. Dan jangan lupa, kalau misalkan antum hanya hafal yang mudah dihafal, jangan terlupakan menghafal ayat kursi. Ayat kursi itu salah satu ayat dalam Al-Quran Karim yang bisa dikatakan apa? Ayat yang paling ampuh di situ, paling kuat untuk menangkal setan. Paham ya? Jadi kalau antum baca ayat kursi di malam hari, dilindungi sampai pagi hari. Kan gitu. Nah, barakallahu fikum. Jadi jangan terlupakan zikir pagi dan petang walaupun sedikit, walaupun 1 atau 2 zikir yang antum baca tapi itu bermanfaat bagi kita semuanya. Nasallahu as-salamata wal afiyah. Walhamdulillahirabbil alamin.